Shalom. Oke, apa kabar Bapak Ibu yang di rumah masing-masing ya? Ada juga yang di pekerjaan, bisa sambil lihat ya. Ini dunia sekarang sudah tidak bisa dibatasin. Ibadah, keintiman kita dengan Tuhan tidak bisa lagi dibatasi oleh tempat. Artinya kalau dulu orang mesti ke sinagog, ke bait Allah gitu kan. Kalau sekarang untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan ya, intim dengan Tuhan, di mana aja bisa. Nggak mesti di gereja ya kan, dimanapun ya kan. Jadi ini era yang baru buat kita ya, harusnya gereja juga siap dengan era yang ini. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Oke, hari ini ya saya dikasih tema, dikasih judul yaitu tentang intim dengan Tuhan atau intimacy with God ya. Jadi kita ambil di dalam Mazmur 63 ya. Bapak Ibu ya boleh sambil buka Alkitabnya ya, tapi saya mau setiap kita ibadah maupun yang di rumah, yang di sini harus sama-sama benar-benar mempersiapkan ibadah ya, karena ada beberapa begitu saya tegur gitu kan, ibadah misalnya jam 9 di rumah secara online, tapi ibadahnya sambil ngapain? Ya sambil masak ibadah ya kan. Saya bilang walaupun kita ibadah secara online, anak-anak saya sebelum ibadah saya mandikan sama istri, saya mandikan, kami pakaian rapi. Walaupun kami ibadah via Zoom, kami pakaian rapi, pakai celana panjang, kami duduk di depan, enggak ngambil ngapa-ngapain, benar-benar nikmatin ibadah. Saya juga menghimbau jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah ini pun sama. Ya benar-benar ya duduk, nggak ngapa-ngapain, datang ibadah sama-sama, tapi cuman medianya media online, tapi hati kita, persiapan kita tidak boleh beda. Katakan amin. Ya, amin saudara. Ya setuju dengan saya ya. Harusnya begitu dong, amin. Ya kan ada beberapa jemaat yang begitu. Ya mungkin di Balikpapan Baru nggak ada lah ya. Di jemaat kami ada yang begitu ya. Sambil ibadah, sambil masak, sambil tidur-tiduran, kan online Pak, ya kan? Sambil tiduran saya bilang, ya sama aja kita tidak mempersiapkan ibadah, ya kan? Harusnya kalau memang mau ibadah, ya udah ibadah dong. Laptop atau YouTube ya, tapi kita pakaian siap, semua siap. Artinya apa? Kita siap menerima hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus, ya saya begitu. Walaupun saya nggak pelayanan online, anak saya mandiin, kita mandi, kita rapi-rapi, kita bersih, kita sisiran, kita pakai celana panjang, kita seperti mau ke gereja lah, intinya begitu. Kita duduk diam. Nah, kita nikmatin hadirat Tuhan walaupun via online. Karena begini, tantangan terbesar kita hari ini, kita nggak bisa ngumpul, kita nggak bisa bersekutu dengan satu dengan yang lain secara langsung. Harusnya saya mau bilang begini, dunia boleh berubah, tapi hati kita tidak pernah berubah untuk merindukan Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi saudara harusnya begitu. Dunia boleh berubah, tapi hati saya nggak pernah berubah. Kerinduan saya tidak pernah berubah untuk Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu pribadi yang namanya Daud, Bapak Ibu. Daud ini luar biasa, ya. Jadi saudara dengarkan baik-baik ya. Di Alkitab itu kata atau pribadi yang dikatakan berkenan, ya, yang dikatakan berkenan itu cuman ada 3 pribadi. Siapa aja? Henok, hambaku yang kepadanya aku berkenan sehingga aku mengangkat dia langsung ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang dikatakan berkenan? Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang ketiga siapa? Satu lagi, Daud. Coba kita buka. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ya, ini saya gini, kenapa saya mau ngupas ini? Kita mau sama-sama belajar kenapa sih Daud itu luar biasa ya, menjadi pacuan atau panduan kita untuk tentang keintiman dengan Tuhan, ya. Dengar baik-baik. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala
kehendakku. Hei, dengar baik Bapak Ibu. Alkitab banyak mencatat tentang kesalahan-kesalahan Daud, pelanggaran-pelanggaran Daud. Benar enggak? Dibandingin Saul itu cuma berapa kali sih dicatat? Daud banyak. Tapi kenapa Tuhan bilang dia berkenan? Dia berkenan di hatiku. Artinya begini, Daud berhasil merebut hati Tuhan. Pelanggarannya banyak, luar biasa. Taktik perangnya, wah, taktik membunuh orangnya mungkin luar biasa. Dia ingin membunuh suami Bathsheba kan? Wah, oke, seolah-olah bagus. Itu politiknya tuh luar biasa. Oke, Bathsheba, suaminya nanti kan kamu panglima perang, nanti kamu paling depan aja ya. Padahal paling depan itu yang paling cepat mati ya kan. Politiknya luar biasa Daud. Wah, kesalahannya luar biasa, dosanya luar biasa. Tapi Daud berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia berhasil merebut hati Tuhan dengan cara apa? Dia intim dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, Daud itu orang yang berkenan karena melakukan kehendakku katanya. Kenapa? Karena Daud itu berhasil membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur Daud itu luar biasa. Siapa sih Daud ini? Daud ini nggak diperhitungkan loh. Bapaknya aja tidak memperhitungkan dia. Waktu pemilihan raja, Nabi Samuel datang ke Isai, bapaknya. Mana anakmu? Keluarkan. Katanya salah satu anakmu mau jadi raja. Mari keluarkan. Dikeluarkan semua. Daud masih ditinggalin di mana? Di ladang. Lagi ngejaga domba. Ketika Samuel bilang, kayaknya bukan ini. Oh, ini semua kok anakku. Enggak, masih ada satu lagi. Oh iya, lupa saya, anak saya masih ada satu lagi. Bayangin, bapaknya boleh melupakan dia. Ya, tapi kalau kita melihat Mazmur Daud ini luar biasa. Daud itu berhasil merebut hati Tuhan. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, seberapa besar pun pelanggaran kita, dosa kita sama Tuhan, tetaplah kita punya hubungan sama Tuhan. Karena dengan kita punya hubungan sama Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk meninggalkan setiap kebiasaan, setiap dosa yang mengikat kita. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi saudara, Daud itu berhasil merebut hati Tuhan. Nah, di Mazmur 63 ini kita mau baca ya, bagaimana hubungan intimnya. Kita mau belajar gimana caranya Daud bisa merebut hati Tuhan itu lewat Mazmur 63. Dia begitu intim banget dengan Tuhan. Nah, di Mazmur 63 ini kita baca di ayat satunya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Mazmur 63. Mazmur 63 ayat satunya. Nah, Mazmur 63 dikatakan satu ini, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Bapak Ibu tahu nggak padang gurun Yehuda itu apa? Kenapa dia ada di situ dan dia membuat puisi ini atau membuat tulisan ini yang begitu indah? Dia lagi ngapain di padang gurun? Padang gurun itu adalah tempat apa? Tempat yang paling ekstrim. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Serba salah hidup di situ, ibaratnya begitu kan. Itu adalah kalau kita baca padang gurun Yehuda itu adalah tempat pembuangan yang orang nggak mau tinggal di situ. Kenapa Daud bisa menulis waktu itu? Dia bilang ketika ia ada di padang gurun, dia menulis Mazmur ini. Dia lagi ngapain? Dia lagi dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Siapa? Dia mau dibunuh oleh Absalom. Nah, dia menulis Mazmur ini. Dia keluarkan yang begitu indah. Artinya begini, dalam keadaan tertekan, dalam situasi yang tidak mengenakan, dia tetap bisa nyembah dan keluar pujian dari mulutnya. Katakan amin. Gimana dengan kita? Kita doa gak dijawab, dikit aja udah ngegerutuk dengan Tuhan kan. Gimana sih Tuhan ini? Kita dipecat dari pekerjaan, kita langsung bilang Tuhan tidak adil. Ya kan? Daud nggak begitu, Pak. Itu yang membuat Daud berhasil merebut hati Tuhan. Tidak pernah tergiur dengan jabatan, tidak pernah tergiur dengan kekayaan, tapi dia selalu tergiur dengan hadirat Tuhan.
tergila-gila nyembah Tuhan. Itu Daud, Pak. Dia waktu di padang gurun nulis ini. Dia katakan apa? Ya Allahku, ya kan? Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Luar biasa kan puisi Daud. Kalau saya baca-baca puisinya ini ya. Ini apa ya? Daud ini kayak sastrawan gitu. Pujangga, tapi pujangga untuk siapa? Untuk Tuhan gitu. Tuhan itu luluh hatinya. Nah, gimana dengan kita? Pujian apa yang sering kita keluarkan? Saya mau bilang kepada saudara, apa yang mau saudara keluarkan pujian saudara sama Tuhan udah diambil Daud semua. Semua udah Daud tahu dari zaman ke zaman dia ini. Pujian luar biasa ini. Tulisan Daud ini dalam keadaan tertekan, dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan, lahir penyembahan, lahir ucapan syukur. Ya Allahku, aku mencari Engkau. Ini ibaratnya begini, kata intim sebenarnya, kalau mau Bapak Ibu tahu, kata intim sebenarnya itu artinya apa? Bahasa aslinya apa? Proskuneo. Apa arti proskuneo itu? Ingin menjilat, mencium tuannya. Digambarkan dalam Alkitab itu seperti anjing. Kalau saudara pernah pelihara anjing, ya saya nggak pelihara anjing, tapi adik saya pencinta anjing. Makanya waktu kalau di rumah saya di Medan, anjing itu saya nggak suka sebenarnya sama anjing terus terang, ya. Tapi adik saya pelihara, mau nggak mau saya hidup dengan mereka, gitu kan. Waktu di Medan, anjing itu Bapak Ibu denger kan, begini. Proskuneo itu begini. Pernahkah lihat Bapak Ibu waktu kita masih dari jauh nih, anjing itu udah bisa mencium baunya kita. Dia yang lari mendekati kita. Kita kan jalan menuju rumah kan. Dia lari ngejar tuannya, ngapain? Dia lompat. Itu adik saya begitu dibuat sama anjing saya. Dia lompat, dia cium-cium, dia jilat-jilatin. Nah itu proskuneo. Anjing yang rindu kepada tuannya. Nah intim itu begitu. Kerinduan kepada Tuhan. Bukan tuannya saja yang mendatangi dia. Tapi apa? Dia yang kejar mencari tuannya. Itu proskuneo, itu yang dilakukan oleh Daud, ya. Daud itu apa? Daud itu dia intim dengan Tuhan itu, dia bilang begini, aku mencari Engkau. Artinya Daud itu merindukan Tuhan lebih dari apapun, ya. Nah ciri-ciri orang yang intim itu apa Bapak Ibu? Boleh next? Ya. Oh ya, ini saya belum onin. Oke. Next. Ini dia. Tanda orang yang intim dengan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Tanda orang yang intim dengan Tuhan itu yang pertama adalah haus bersekutu dengan Allah. Yang di rumah katakan haus. Ya, yang di gereja juga haus. Ayat 1 sampai 2 dikatakan hatiku rindu. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika ibadah online, nggak ketemu di gereja, tetap nggak kita haus rindu sama Tuhan. Aduh Pak, susah penyembahan Pak, nggak ada musik, nggak ngangkat, dongkrak kali, kan? Kan ada yang begitu kan? Pujiannya nggak ngangkat Pak, kalau di rumah Pak, jadi tidak merasakan hadirat Tuhan. Nah, di sini kita diuji hati kita. Apakah kita datang ke gereja nyembah Tuhan hanya mau mencari musik, ya kan? Harusnya mau musik seperti apa, walaupun kita tidak bisa menikmati musik di rumah, tapi harusnya hati kita tetap haus rindu sama Tuhan. Katakan amin. Ya, saya akuin sih ada bedanya sih dengan online kadang. Ya, apalagi kami sekarang pakai Zoom. Zoom itu kan lebih susah ya. Kadang nanti WL-nya main gitar gitu kan, dia udah nyanyi gitarnya terlambat, ya kan. Susah, tapi kami menikmatin ya. Saya dengan istri itu ya nikmatin gitu. Saya ya nyembah, ya kan. Saya ikutin, kami mengikutin, benar-benar kami menikmati. Walaupun via Zoom gitu, ya. Kami belajar untuk senantiasa haus. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang haus sama seperti Daud itu, ketika dia ada di padang gurun, dia bukan haus terhadap perlindungan, dia tidak haus terhadap makanan, dia tidak haus akan penjagaan, tidak. Yang dia hauskan apa? Hadirat
Tuhan dalam keadaan tertekan. Nah, jika ada orang yang haus, yang paling ia butuhkan adalah air untuk melepas dahaganya. Ia tidak tertarik dengan yang lain yang tidak diperlukannya. Kalau ini orang begitu haus, ya, kalau kita begitu haus, udah nggak minum air, ya, sampai kita dehidrasi, kalau ditawarkan emas 1 kilo dengan air, pasti kita pilih air. Setelah kita minum air, baru kita ambil emasnya, ya kan? Masa ada emas 1 kilo dibiarin gitu kan? Bener enggak? Tapi yang pertama kali pasti apa? Air. Artinya apa? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Artinya begini, Daud mau bilang begini, ketika saya rindu sama Tuhan, apapun yang ada selain hadirat Tuhan, saya tidak anggap berarti. Saya hanya mengejar hadirat Tuhan. Katakan amin. Kita boleh punya pekerjaan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh punya penghasilan untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh punya keluarga untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Itu yang membuat Daud itu apa? Itu yang membuat Daud itu berkenan di hati Tuhan, berhasil merebut hati Tuhan. Kalau saya baca Mazmur Daud 63 ini bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar pujian, bukan sekedar doa, tapi ini kayak rayuan. Kayak kalau bahasa orang sekarang apa? Gombalan, ya kan? Bener enggak? Kaulah bintangku dek, kaulah bulanku, gara-gara kau banyak utangku, ya kan? Kayak jadi Daud itu ngerayu gitu. Kalau kita ngeliat kan, saya ngeliat bahasanya Daud ini keren kan? Seperti tanah yang kering merindukan air. Wih, itu kan kayak pujian, bener nggak sih? Ya kan kalau anak-anak muda sekarang gitu kan, wih kamu cantik banget ya pakai baju biru. Kalau kamu pakai baju biru itu kayak bidadari turun dari surga, ya kan? Kayak gitu-gitu kan anak-anak sekarang. Nah Daud itu kayak gitu. Jadi sebelum ada gombal-gombalan anak sekarang, Daud sudah lakukan di luar. Coba bayangin loh. Saya kalau ngebaca Mazmur Daud itu suka geleng-geleng gitu. Ini Daud ini, kalau orang sekarang ya Daud ini pasti romantis nih orangnya ini, ya kan? Iya bener ya Pak ya. Saya ngeliat itu, wow, saya waktu ngebaca 63 ini ya Daud itu begitu loh, ya. Kadang-kadang kita seperti apa dibilang? Seperti rusa merindukan air. Kan ada kan Mazmur Daud gitu kan? Coba bayangin, gak pernah kepikirkan orang. Seperti bapa sayang kepada anaknya. Begitu kan, jadi saya kalau ngebaca Mazmur Daud itu ya, Daud ini keren banget ya. Gimana saya aja ngebaca Mazmurnya aja tergila-gila, apalagi Tuhan yang mendengarkannya. Apa gimana Tuhan gak tertarik dengan Daud? Hatinya itu loh. Jadi dia melemparkan Mazmur ini bukan sekedar, kalau saya percaya bukan sekedar doa gitu, kayak gombalan gitu kan. Nah, gimana dengan kita sama Tuhan? Pernah nggak kita sampai begitu dengan Tuhan? Kayak apa ya? Kayak kita memuji Tuhan itu, kalau orang bahasa sekarang itu sampai Daud ini kalau kita bilang sekarang sampai bahasa sampai apa? Sampai kayak lebay, ya kan? Bahasanya itu kan. Kok saudara baca kan? Seperti tulangku merasuk ke dalam, gitu kan. Kalau saya baca, gila Daud ini bisa banget gitu ya. Ya mungkin kalau dia lemparkan itu ke wanita-wanita mana yang nggak terkelepek-kelepek dengan bahasa-bahasa Daud gitu kan. Tapi dia buat untuk Tuhan. Wow. Jadi Daud itu yang pertama, dia haus bersekutu dengan Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan, walaupun kita ibadah online, saya mengharapkan kita senantiasa tetap haus, rindu datang sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, itu yang pertama, kita harus rindu sama Tuhan. Nah, banyak kan kerinduan, rusaklah tanah atau apapun, tapi yang paling penting, ya begini Bapak Ibu, yang paling penting, kerinduan atau kehausan akan Tuhan di dalam Alkitab itu banyak digambarkan seperti apa? Seperti rusa yang rindu air, tanah yang kering, atau apapun itu. Tapi satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwa dia pasti akan memuaskan kita. Matius 5 ayat 6 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena aku akan memuaskan mereka. Dengar baik Bapak Ibu, rindukanlah hadirat Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Kepuasan secara dunia itu ada akhirnya dan ada batasnya. Ada orang puas ketika dia meraih jabatan, puas.
Tapi ketika engkau ada di jabatan itu, engkau akan ngerasa bosan. Gini aja kok ternyata. Mungkin puas ketika engkau meraih misalnya satu angka tabungan yang fantastis gitu kan. Tapi ketika engkau sampai di situ, engkau akan hanya cuman bilang gini, oh cuman begini aja rasanya ya. Saya pengen lagi dong. Ya kan pasti begitu kan? Tidak pernah puas. Ketika kita punya target misalnya kan, saya pengen penjualan saya tahun ini misalnya berapa M. Ketika kita sampai di situ, oh rasanya cuma gini aja ya, saya pengen lagi dong, naik lagi. Nggak pernah puas. Tapi ketika kita merindukan hadirat Tuhan, firman Tuhan bilang, engkau pasti dipuaskan. Katakan amin. Ya, jadi kita harus dipuaskan. Itu yang pertama. Haus. Yang kedua, Daud itu senantiasa ya intim dengan Tuhan itu ditandai dengan apa? Jadi ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan itu yang kedua itu apa? Adalah antusias terhadap Tuhan. Katakan sama-sama, antusias. Ya, antusias itu bahasa aslinya ya dari bahasa intuism ya atau inteos ya. Inteos ya. Antusias itu berarti digerakkan, diinspirasikan oleh Allah. Jadi antusias itu bukan digerakkan karena apapun, kalau di dalam Tuhan itu digerakkan, diinspirasi oleh Allah. Ya, antusias itu bagaikan pelita yang terisi terus dengan minyak dan yang akan terus berkobar. Jadi antusias itu bukan seperti lilin. Kalau lilin itu akan habis. Antusias itu seperti pelita. Artinya begini, pelita itu tidak akan pernah padam. Ya, kalau selama dia terisi oleh minyak. Sama seperti kita tidak akan pernah padam antusias kita melayani Tuhan, bekerja atau apapun itu, selama kita terus diisi minyak daripada Tuhan atau diisi terus oleh Roh Kudus, hadirat Tuhan mengisi kita terus, itu membuat kita terus antusias. Antusias adalah menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Matius 22 ya, coba kita baca Matius 22 ayat 37. Dikatakan tentang antusias ini bagaimana? Ya. Matius 22 ayat 37 dikatakan demikian Bapak Ibu. Ini dia, tentang antusias itu begini Bapak-Bapak. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi orang yang antusias itu begini, melakukan segala sesuatu itu dengan total. Dia pelayanan totalitas, itu orang yang intim, yang antusias. Jadi ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan itu. Yang kedua adalah antusias. Yang pertama dia haus hadirat Tuhan. Artinya apa? Dia punya kerinduan untuk datang terus kepada Tuhan dimanapun dia berada. Yang kedua, orang yang intim dengan Tuhan itu ditandai dengan apa? Dengan Dengan dia antusias. Artinya begini, dia dipercayakan pelayanan, dia lakukan total. Dia dipercayakan pekerjaan, dia lakukan total. Dia dipercayakan anak dan istri, dia rawat, dia pimpin dengan total. Itu ciri-ciri orang yang antusias. Ya, jadi antusias itu firman Tuhan bilang, lakukan dengan segenap hati. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Perhatiin deh. Ya. Kalau orang mungkin pelayanannya udah mulai ogah-ogahan, perhatiin deh keintiman dia dengan Tuhan. Ya, saya kemarin itu dipercayakan jadi panitia Natal ya. Saya panitia Natal, terus saya dikasih tim yang menurut saya ya tim yang harus saya bimbing untuk bisa menjadi lebih baik. Yang mungkin orang-orang pandang sebelah mata, tapi nggak apa-apa. Saya bikin pada Natal tanggal 25 itu, cuman 3 minggu lagi mau Natal, saya baru dipilih panitia Natal. Luar biasa. Saya bilang kita mau bikin Natal kali ini beda daripada biasanya di tengah-tengah pandemi ini. Kita justru Natal kita kesulitan uang, kita mau memberi. Natal kita memberi, kita kasih sembako banyak. Duitnya dari mana? Saya nggak peduli, saya bilang. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Pak, ini duit gimana? Kita nggak ada. Gereja nggak kasih dana, nggak apa-apa. Sekarang panitia duluan deh, saya bilang. Oke, dari kamu berapa kita nyumbang. Sampai waktu kami Natal membutuhkan puluhan juta. Dalam waktu 3 minggu
bisa terkumpul. Jadi kami waktu itu membutuhkan dana sekitar 23 juta. Bayangin dalam waktu 3 minggu tertutup semua dan masih ada lebihnya lagi. Luar biasa, katakan amin. Tapi saya dorong mereka, ayo lakukan semua yang bisa kita lakukan. Kita kerahkan kekuatan kita seperti untuk Tuhan, saya bilang. Saya ajak mereka, jadi mereka sampai ada yang begadang-begadang, ya kan? Saya bilang, tapi jangan lupa jaga istirahat, jaga kesehatan. Mereka semangat melayani itu. Saya dorong mereka, saya bilang begini. Dan ketika ada orang yang mulai ogah-ogahan, saya bilang gini, hey, coba cek jam doamu. Coba cek hatimu sama Tuhan gimana. Ketika ada orang yang mulai ogah-ogahan melayani. Ada nggak? Ada. Udah mulai ngeluh gitu kan. Saya kalau dia udah mulai ngeluh dalam pelayanan, saya bilang gitu. Saya panggil. Saya telepon pribadi. Kalau saya tipenya begitu sih. Saya negur orang itu, saya telepon pribadi. Saya gak mau di grup, saya telepon dia. Kamu kenapa gak mau lakukan itu? Wah begini, capek, begini. Punya waktu gak? Punya. Kenapa kamu gak semangat lagi? Wah begini. Banyak alasan. Cuman saya bilang, oke, kamu doa. Kamu berdoa, kamu renungkan firman Tuhan. Baru nanti datang lagi ke saya. Saya nggak kasih masukan gimana, tiba-tiba dia datang lagi. Oh ya kak, saya siap kak. Wah, udah doa, udah, oke. Kuncinya cuma satu. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, pasti semangat melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Iya dong. Di pekerjaan pun semangat, ya kan? Apapun pekerjaannya, mau apapun itu semangat, antusias karena dia percaya ini kepercayaan buat Tuhan, ini kepercayaan dari Tuhan. Ya ngerawat anak juga begitu, punya suami kayak model kayak apapun saya layani karena suami ini kayak Tuhan yang ada di depan saya layani dia, saya semangat melayani dia. Itu orang yang intim dengan Tuhan. Yang kedua itu adalah antusias. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang intim dengan Tuhan itu hatinya bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan sukacita. Ya, sukacita adalah ekspresi perasaan senang ya dalam segala keadaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus harusnya ya. Sukacita dunia ini ya duniawi adalah perasaan bahagia jika keinginan kita tercapai. Perasaan itu hanya sementara. Ya, sukacita ya. Nah, sukacita di dalam Tuhan itu gimana, saudaraku? Dengarkan baik-baik. Sukacita di dalam Tuhan itu begini. Sukacita saat doa kita dijawab. Contohnya Hana, kita sukacita dong ketika doa kita dijawab Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ya kan, sukacita saat doa belum dijawab, ya kan? Kita tetap sukacita. Sadrak, Mesak, Abednego gitu kan. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Udah ditolong belum? Belum, tapi akan ditolong. Sukacita saat doa tidak dijawab, sekalipun doa kita tidak dijawab, seperti Paulus gitu kan, doanya yang nggak dijawab, tapi kita harus tetap sukacita. Sukacita itu begini Bapak Ibu, sukacita adalah pilihan dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Sukacita yang daripada Tuhan tidak akan pernah habis. Karena apa? Karena Kristus kita hidup. Ya. Jadi sebetulnya sebetulnya kesukaan dari Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Kalau habis, periksa diri kita lagi, perbaiki diri kita lagi. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Orang selalu ingin bersukacita. Sukacita yang didapat dari luar sifatnya sementara, tapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus akan terus-menerus sama seperti Daud. Dalam keadaan tertekan seperti itu pun dia tetap bersukacita. Ya, di ayat 9 itu di dalam Mazmur itu Bapak Ibu ya, Mazmur 63 itu, Mazmur 63 kita lihat Daud itu walaupun dalam keadaan tertekan seperti itu dia tetap bersukacita. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ya, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Jadi bayangin, Daud dalam keadaan tertekan,
dikejar, mau dibunuh, terancam, dia masih sempat bilang begini, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Dalam keadaan tertekan dia masih bilang begini, orang-orang yang ingin membunuhku itu akan masuk ke dalam bagian bumi yang paling dalam. Artinya apa? Daud tidak pernah takut, dia tetap bersukacita. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau hari ini kita sedang mengalami yang namanya tidak sukacita, saya mau bilang begini, coba cek hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, pasti dia senantiasa bersukacita. Katakan amin. Saya waktu kemarin, bulan 6 saya pulang ke Medan. Papa saya meninggal itu. Terus terang, hancur gak hati saya? Hancur banget. Kenapa? Karena papa saya itu saya anggap sebagai salah satu tokoh yang mempengaruhi hidup saya. Papa saya itu teladan buat saya dalam hal karakter. Bagaimanapun dia dihina gitu, bagaimanapun dia dikecilkan sama keluarganya. Papa itu saya, walaupun dia dia omongin. Waktu itu terjadi waktu kami menikah, saya menikah gitu kan. Dia ditekan sama keluarga yang lain. Papa saya itu tidak pernah keluar sedikit kata pun untuk menyerang balik. Waktu papa saya diserang, dia nggak nyerang, dia diem aja. Adik-adiknya di situ, kan ada adik-adiknya semua itu. Dia diem, diserang diem. Dan ketika dia mau ngomong, udah saya ngomong, katanya begitu, baru dia ngomong. Saya bilang, waktu selesai itu saya bilang, Pak, Bapak kok gitu sih? Dia bilang begini, kenapa sih? Emang kalau kita buat baik sama orang mesti punya alasan, katanya. Kaget saya. Kalau saya Pak udah emosi tuh Pak, saya bilang. Saya serang balik itu Pak, katanya. Nggak boleh gitu, itu saudara kita. Itu yang membuat saya, gila ini. Papa saya itu salah satu teladan dalam hidup saya, dalam hal karakter buat saya. Selama hidupnya saya banyak orang yang nyerang dia, saya lihat banyak nyerang. Dia tuh cuma diem, kalem, dia doakan. Ada orang datang ke rumah gitu kan, jam 3 pagi mabok bawa pisau, ingin dibunuh, dia tancepin pisau di meja. Papa saya hanya ngeliatin, diem aja diliatin. Habis itu didoain. Bayangin lo udah mau dibunuh masih mau didoain. Saya bilang kalau saya Pak, saya ambil batu, saya ambil kayu, saya pukul tuh orang Pak. Papa saya tuh cuma diem, dia doain lah gitu. Dia diem, orang itu ngoceh-ngoceh, orang mabok datang ke rumah itu. Saya ingat tuh waktu saya masih SMA. Mabok bawa pisau ke rumah, ya kan, dilemparin rumah, dia diem aja. Itu datang ke rumah, disilakan duduk lagi gitu. Nah, waktu papa saya meninggal, hati saya sempat hancur. Saya kehilangan satu sosok yang menurut saya yang mempengaruhi hidup saya. Saya sering minta nasihat sama papa saya waktu dia hidup, saya telepon, Pak saya mau begini. Ya begini kita doain. Nah, dalam keadaan seperti itu hati saya hancur. Saya ngerasa kehilangan, tapi Tuhan ingatin saya berdoa, kami berdoa. Tuhan kasih penghiburan, sukacita. Walaupun saya dalam keadaan kehilangan, ada sukacita ketika saya datang sama Tuhan. Tuhan bilang begini, anakku, sekalipun papamu meninggalkan engkau, aku tetap Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Itu sukacita yang besar buat saya. Hari ini saudara, jemaat Tuhan, sekalipun kita dalam keadaan apapun, dengarkan baik-baik. Tetaplah sukacita. Kalau kita mulai hilang sukacita, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, kita akan menikmatin sukacita daripada Tuhan. Katakan amin. Sebagai penutup saya mau tutup dengan ini. Keintiman lahir dari sebuah penyembahan, dan penyembahan lahir dari sebuah pengenalan dan kerinduan akan Tuhan. Kalau saudara mau intim dengan Tuhan, kenali Tuhan. Yohanes 4 ayat 22 dikatakan demikian. Engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau kenal, tapi saya menyembah Tuhan dengan Tuhan yang aku kenal. Kalau hari ini kita mau intim dengan Tuhan, lahir dari semua penyembahan. Kita mau menyampaikan penyembahan. Kenalilah Tuhan. Bagaimana caranya kita kenalin Tuhan? Tidak lain tidak bukan, kita harus sering ngobrol. Saya mau kenal dengan Om James, dengan Tante Tuti lebih dalam. Saya sering ketemu dia. Saya ngobrol dengan dia, saya kenal hati mereka. Kalau hari ini kita mau kenal Tuhan, kita mau intim dengan Tuhan, sering-sering ngobrol, sering-sering datang sama dia, maka kita akan mengenal dan intim dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.